welcome to AVL Talks. AVL Talk. AVL Talks. This is a new segment, yeah? Yes, with the SVE team. SVI team. Yeah, SVI team. My name is Tim. I'm Bastian. And we're gonna talk lebih ke apa ya? Solusi-solusi buat Monitoring. ya salah satu. Tapi lebih ke topik-topik yang kita akan bahas more in the future. Lebih ke solutions. Solutions, yes. Untuk apa sih itu AVL tuh apa ya? Audio, video, lighting, semua apa itu sesuatu yang kayak cover 360 kan. Yeah. So ini this talks tuh bukan mungkin sekarang lebih ke audio, tapi nanti ke depannya kita akan lebih bahas video, lighting, integrasi kayak macam-macam. So I think it's gonna be a good talks. But hari ini kita mau bahas lebih ke monitoring. Monitoring, yes. Jadi monitoring itu ini ya selalu jadi bahan perdebatan yang nggak pernah selesai. Apalagi untuk musisi ya. Apalagi untuk musisi. Nah, kalau di tempat lo gimana? Monitoringnya in ear atau masih pakai widget monitor? In ear. Tapi kalau mau cerita soal monitoring sih kan gue udah lumayan 10 tahun lebih pelayanan tuh udah dari zaman wedges sampai ke apa ini orang kok sekarang udah mulai di kupingnya ada apa gitu ya. Terus kayak in ear. Nah itu beralih ke in-ear dan sekarang lebih ke udah makin canggih lagi, udah yang spatial audio macam-macam. So I think itu emang, tapi jujur lebih sejak beralih ke in-ear sih itu sesuatu kayak move forward ya. Jadi lebih main, lebih tight, komunikasi lebih jelas. Komunikasi lebih jelas pasti. Kalau di tempat gue sih udah bisa yang kayak komunikasi antara musisi. Iya. Jadi zaman dulu mana ada kayak gitu. Every player you give him in-ear. In-ear and also microphone? Yes. Oh, oke. In every player? Every player. Oh, wow. Beberapa tempat gue pernah lihat sih kadang satu doang ya. Tapi menurut gue buat MD. Buat MD doang. Tapi pengalaman gue kayak agak MD suka kasih arahan, tapi kadang kalau kita kayak nggak paham, dia nggak mungkin tahu. So I think it's itu buat nanya balik. Itu lebih kayak jadi lebih solid sih timnya. Ya, tapi itu yang udah nggak mungkin bisa di achieve ya zaman wedges. Kalau zaman wedges nggak bisa bocor. Terus sekarang juga lagi lumayan naik backing track. Sequencer kan zaman dulu kan nggak sequencer ya. Sekarang tuh jadi yang lumayan banyak gereja udah mulai pakai. Nah itu. By the way, we can invite them also. Jadi sequencer sekarang untuk sekuler ya, itu kan di Spacebar, if you know. Spacebar itu Rian, Jeff Gabriel. Spacebar. Oh iya. Ya. Jadi when we do clinic for Sabian kemarin, itu Riannya datang dan kayaknya dia oke. Iya. Sekarang sih udah arranging tuh semua udah jauh lebih canggih lah. Udah. Tapi karena menurut gue sih juga nggak kalau ngomong sequencing tuh nggak bisa yang lebih ketok palu, karena juga secanggih-canggih ya Spacebar bisa fleksibel. Iya, tapi mereka keren loh. Gue suka satu konsepnya mereka itu one step ahead menurut gue. Jadi mereka sequencer, tapi ketika mereka bikin sequencer, mereka bikin juga programming lighting-nya. Iya, kalau jadi pakai MIDI larinya ke DMX, lari ke mixer lighting. Kalau di gereja gue bikin tracking itu gue program bentuk cue lirik. Liriknya lagunya. Jadi lagu biasanya kan zaman dulu belum kok lagi nyanyi yang opretnya lagi main HP. Jadi sekarang udah by cue, jadi kayak mau lagu mulai sendiri kayak berubah sendiri. Nah, kalau yang itu mereka setahu gue baru openingnya doang. Tapi nggak tahu kalau memang dari awal lagu sampai akhir ya, misalnya mereka punya list song misalnya 15 gitu atau 10. Semuanya udah diprogram, gue nggak tahu. Berarti nggak perlu lighting designer kan? Nggak perlu lighting operator. Nggak perlu lighting operator, tapi designer masih perlu. By the way, mereka udah, jadi openingnya setahu gue ya, Mahalini itu mereka udah videoin. Itu udah diprogram dari tempat. Sekarang mah udah canggih, udah visual. Itu namanya integration tuh. Audio, visual, lighting langsung dalam satu. Tapi emang umumnya sih visual. Tapi itu lebih ke kadang kalau gue lihat di even kayak big shows tuh lebih ke opening. Tapi sekarang sih udah mulai. Tapi hebatnya sekarang tuh dulu mungkin kayak nggak kepikir kita bisa bikin juga. Bikin jadi satu. Iya, nggak kayak gue harus jadi kerja untuk
Michael Jackson kali baru gue bisa ya. Tapi sekarang udah lebih reachable, lebih reachable lah buat orang-orang yang lagi belajar. Karena alat-alatnya makin canggih dan itu makin gampang didapetin. Apalagi zaman dulu kan internet kayaknya nggak kayak sekarang ya. Jadi kan semuanya bisa lu pelajarin sekarang. Even lu nggak punya alatnya. Apalagi kayak timecode tuh zaman dulu mah. Sekarang lu tinggal by the way, lu bikin queue pasti pakai timecode kan? Enggak, kalau gue masih MIDI notes, masih MIDI CC yang dikirim. Udah timecode ya. Kalau main timecode tuh biasanya untuk sinkron visual. Iya. Jadi gue dari tracks gue akan kirim kayak SMPTE. Nah itu jadi kalau mau main si videonya tuh akan nggak mungkin meleset. Iya. Itu lebih kayak kalau kadang mau bikin lirik video sambil main live. Nah itu nggak mungkin, itu udah pasti lock-in. Nah itu waktu openingnya itu sama. Jadi mereka pakai timecode. Jadi antara LED sama lightingnya itu bisa pas. Sinkopnya itu lampunya nyalanya pas gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak mungkin acting operator bisa ngepasin juga kan. Kecuali dia benar-benar hafal urut-urutannya si sinkopnya gitu loh. Tapi yang kalau mau balik lagi ke monitoring sih, yang pasti kalau lu main kayak gitu harus monitoring jelas. Karena kalau sampai udah off aja, nah itu udah lewat. Udah hilang. Makanya menurut gue emang monitor tuh emang krusial. Tapi balik lagi ya, untuk user, untuk player, pasti kita cara gimana untuk gampang gitu. Mungkin zaman gue pernah, sekarang udah banyak yang pakai portable, bukan personal mixer. Ya kan? Oke, kita ceritain dulu deh dari zaman Wages deh. Kita ceritain dulu. Jadi untuk gereja-gereja zaman dulu ya, atau untuk stage perform zaman dulu, karena semenjak belum ditemukannya monitoring system, pakai monitor speaker yang kita sebut sebagai Wages monitor tadi. Jadi di bawah menghadapnya ke setiap pemain. Ideally itu setiap player punya satu monitor karena supaya dia bisa ngatur di setiap monitornya masing-masing dia mau dengerin apa aja. Cuma di beberapa gereja nggak mungkin ngasih segitu banyaknya monitor. Tapi kalaupun semua ada Wages, ada problem pertama problem keduanya adalah kenceng banget. Jadi kayak level kadang itu udah level PA-nya mati, masih kenceng banget dari itu. Yes, itu. Jadi problemnya adalah level PA itu mati, tapi monitornya kenceng sekali. Mungkin untuk kalau solusi untuk apalagi medium size ya, medium to small size, justru in-ear tuh makin ngebantu. Jadi nggak tahu ribut ruangannya. Benar. Jadi silent, engineer juga lebih bisa fokus untuk nguasain si itunya ya, FOH-nya. Ya mungkin kadang persepsinya tuh orang dulu kayak, gue butuh in-ear kalau udah yang kayak udah venue besar. Jadi kayak itu baru, kecil nih gue nggak butuh, nggak penting. Tapi menurut gue lebih penting venue kecil, jadi makin isolate suara kenceng, jadi si engineer bisa fokus di itunya. I think something yang ada beberapa gereja kayak misalnya gereja lu, gue tahu sendiri ceilingnya pendek. Jadi kan suaranya kalau misalnya kita nggak pakai in-ear, suaranya pasti bakal kemana-mana kan. Karena udah bouncing terus dan dia pendek. In-ear itu solusi yang paling tepat. Nah dulu itu in-ear, kalau pernah tahu awal-awal mereknya Aviom kan. Aviom untuk personal mixer ya. Mahal banget, sangat mahal, dan apalagi channelnya cuma 16 dan harus di grouping. Sendiri, snare sendiri, tom di grouping sendiri. Belum lagi beli kartu buat mixernya, belum lagi beli distributornya, terus harus ada rak setelah dari mixernya dan segala macam, pakai network, mahal banget. Nah sekarang banyak yang murah, banyak yang even kita bisa nge-crack pakai cuman kayak headphone preamp doang, tinggal ngandelin channel dari mixer. Justru sekarang ada banyak hardwire kan, kalau ngomong IM tuh langsung mikir wireless kan, dan wireless mahal banget. Belum Shure Sennheiser super expensive. Tapi sekarang justru ada banyak yang local made dan itu murah. Salah satunya LD System kita punya tuh. Harganya I think untuk teknologi sekarang ya, in-ear monitor dia murah, 5-6 jutaan lu udah dapat. Mungkin itu juga bisa kalau opsi lain yang hardwire. Jadi tinggal plug-in doang. Tapi itu balik sih, kayak ini emang butuh relationship yang bagus juga sama engineer, karena ujungnya kan kayak walaupun personal mixer perlu di set juga kan. Perlu di setting. Nah. Itu yang sering kadang-kadang lu nggak nyambung nggak? Kalau datang ke satu tempat ibadah gitu atau conference gitu, kadang-kadang vokalnya kenceng banget, musiknya di belakang gitu ya. Atau kadang-kadang musiknya depan banget, vokalnya nggak kedengeran gitu ya. Nah itu kan ngebalance-nya harus ada komunikasi menurut gua. Menurut lu gimana? Pasti. Tapi kayak yang pasti agak susah kalau di kayak personal mixer aja, jadi kayak
lu aja yang mix gitu, lu aja user mix. Tapi kadang juga masih perlu di tune sama engineer to make sure semua equalizing is good, and I think it's monitoring udah paling lumayan krusial menurut gua untuk knowledge-nya. Dan for sure kalau mau info lebih more information regarding monitoring, you can contact SVI. Also untuk kayak kalau mau AVL solution 360 dari monitor yang kalian pakai, video yang kalian shooting, lighting, semua LED, it's a solution we can help. So I think this is a good talk untuk just about monitor. So we'll see you on the next one. Bye.